Selamat datang kembali di Tiki Taka. Sudah lama kita tidak membahas spesifik pemain ya. Udah 2 episode terakhir kita bahasnya hal-hal di luar teknis. Okay. Kali ini ada berita yang lagi viral lagi, Justin Hubner. Waktu itu kita udah sempat ngomongin ya Bung Toel. Ya. Tapi waktu itu kita ngomonginnya bagaimana proses dia datang. Sekarang dia sudah menjalani sumpah sebagai WNI dan lagi makan sate di Sarinah sama Pak Erik. Nah, ini Justin Hubner berarti resmi masuk dan kan kabarnya per kita syuting ini pendaftaran pemain ke Piala Asia katanya tinggal berapa minggu lagi ya? Tanggal 10. Tanggal 10 ya? Didaftarkan. Ya. Didaftar, sorry Bung, sebelum kita bahas. Okay. Didaftarkan itu udah 23 atau belum. baru? Oh belum ya? Coba. Jadi kalau pendaftaran itu Piala Asia masukin aja dulu 50 biasanya. Oh gitu. Cuma nanti 23 pemain itu harus dari list 50 itu. Oh jadi itu federasi pelatih juga udah milih gitu? Ya. Bank datanya poolnya 50, biasanya gitu dimasukin, didaftarkan. Oh gitu. Nah, nanti yang squad intinya, yang nanti fixnya, yang 23 itu dari situ. Oh, nah itu biar netizen kita tercerahkan. Biasanya netizen kita kan lagi gitulah pokoknya. Lagi kacau-kacaunya nih. Karena 10 apa 12 ya? 10 kalau nggak salah saya dengar ya. Banyak lah gonjang-ganjing. Arhan kontraknya sudah tidak diperpanjang sama Tokyo Verdy. Asnawi kabarnya juga lagi mau balik lagi ke Liga 1 atau melanjutkan karir di luar gitu. Tapi Justin Hubner, pemain Wolverhampton yang kemarin masuk ke daftar bench di pertandingan melawan Arsenal ya di bawah Gary O'Neil dan akhirnya resmi menjalani proses kewarganegaraan, dia sudah sumpah. Nah ini kira-kira gimana Bung Toel tanggapannya masuknya pemain yang masih usianya 20 tahun gitu, grade-nya masuk Premier League, ada di tadi bank pemain dari tim nasional Indonesia. Iya, kalau profilingnya sangat menjanjikan ya. Karena dia kapten di U21 Wolverhampton ya kan. Lalu juga kemarin terakhir masuk dalam skuad utama first team lawan Arsenal walaupun tidak main sebagai cadangan. Berarti dia sudah mulai masuk dalam gambaran, juga baru diperpanjang sampai 2025 kalau nggak salah di Wolverhampton. Jadi memang secara kualitas artinya potensial, profilingnya potensial. Dan balik lagi, saya ingatkan proses naturalisasi adalah rekomendasi atau permintaan dari pelatih. Artinya Sinteyong meminta ini dan itu diproses. Harusnya kan ini gelombangnya yang Ivar Jenner dan Rafael Strey. Nah, itu panjang lagi ceritanya. Yang timnas U20 kan, cuma memang tertunda, artinya baru diselesaikan sekarang. Jadi ini naturalisasi yang tertunda. Ya, tapi bukan sempat tertunda aja karena si Justin Hubner pernah main di Belanda U20 ya. Iya kan? Iya, tapi kan selama masih belum senior masih memungkinkan gitu loh. Jadi mungkin proses memilih ada ketertarikan lagi. Jadi akhirnya kan sekarang udah ambil sumpah. Iya, waktu itu kan sempat viral juga tuh ketika Hubner akhirnya milih main di tim nasional Belanda. Netizen kita ngujat dia, sekarang muji-muji dia. Emang nggak konsisten, bro. Harus konsisten lah kalau ini. Nah ini kan sekarang dia datang, dia udah ambil sumpah, tinggal nanti dan masalahnya udah hampir berapa bulan lagi ya menuju Piala Asia ya? Ya Januari kan Piala Asia, belasan lah. Tanggal 19 kalau nggak salah mulai Piala Asia lawan Irak, lalu lawan Vietnam, lalu lawan Jepang. Ya, dan ada 3 persiapan pertandingan ya, lawan Libya 2 kali sama lawan Iran, ini confirm ya? Ya di Turki kan, 20 Desember ke Turki kalau nggak salah, TC sampai 6 Januari. Ya. Jadi selama di situ mungkin juga akan gabung. Ya. Nah ini kira-kira gimana Bung Toel dengan masuknya sosok Hubner ke dalam tim nasional? Jadi gini sebetulnya kan supaya tidak jadi polemik. Satu secara pemain selama administrasinya masuk ya masuk dong. Yang kedua secara kualitas. Kan timnas ukurannya kualitas, ya dari manapun. Nah, problemnya atau catatan kritisnya adalah sebetulnya naturalisasi ini shortcut atau memang menjadi sebuah policy gitu loh. Kan ini harus clear. Dalam membangun timnas apakah ini hanya sebagai jalan pintas, akselerasi atau ini akan menjadi policy? Ya. Kan kalau kita hitung-hitung lah naturalisasi generasi terakhir Jordi Amat, Shane, Sandy Walsh, Elkan Bagot kan begitu. Rafael Strey, lalu Ivar Jenner, lalu Justin Hubner udah 7. Ya kan? Belum nanti nambah 2. Jay Ijes, Ratnar Oratmangun, Nathan Choaon bisa 10. Nah, kalau bicara soal maunya atau seingin-inginnya 15 pun bisa kali.
Iya. 15 perusahaan. Nah, pertanyaannya, apakah itu yang menjadi policy strategi pengembangan sepak bola Indonesia termasuk timnasnya? Itu kan pertanyaan. Iya. Kan begitu. Nah, sekarang katakanlah dalam sudut Sinteyong. Sinteyong meminta naturalisasi, dikasih, udah. Iya. Ukurannya apa berarti? KPI bahwa naturalisasi ini program yang berhasil. Apa ukurannya? Menangan. Hasil. Hasil. Iya kan? Ya. Hasilnya kan belum. Ya, itu dia. Yang kemarin. Dan Artinya, besok Piala Asia atau kapanpun, itu harus ada pertanggungjawaban. betul, betul. Apalagi ada trivia menarik nih. Indonesia di sepanjang pertandingan pembuka Piala Asia tuh nggak pernah kalah. Nah, makanya ngelihatnya itu jangan sebagai single faktor, tapi apa artinya naturalisasi bagi timnas, apa ukurannya, lalu mau sampai kapan? Kan itu harus dijawab oleh ini. Nah, sekarang Sinteyong yang meminta, sudah sekian banyak yang datang. Kemarin di kualifikasi Piala Dunia kan mengecewakan. Ya. Kalah 1-5 dari Irak, di Basra, draw 1-1 di Filipina. Jadi pengaruh efek kehadiran itunya belum terasa gitu loh. Kan begitu. Jadi sebetulnya pertanyaannya itu. Nggak kepada sosok pemain. Kalau sosok pemain adalah secara, kalau istilah FIFA aturannya clear connection. Jadi sejak 2009 ratifikasi aturan FIFA terkait kewarganegaraan itu harus ada clear connection. Jadi pemain itu harus ada koneksi. Benar. Yang teratasnya paling jauhnya adalah di kakek nenek. Ya, itu menarik lagi kalau bahas itu. Tapi kalau Justin Hubner kan di orang tuanya Indonesia, Ya, kan langsung. begitu. Lalu kakek neneknya yang Indonesia. Jadi itunya clear, administrasinya sekarang prestasinya apa, juga clear profilingnya. Nah, sekarang juga diminta oleh Sinteyong. Ya. Artinya itunya nggak ada masalah. Nah, sekarang persoalannya, pertanyaannya itu tadi. Yes. Naturalisasi itu sampai kapan? Apakah itu sebuah strategi atau policy? Yeah. Apakah shortcut atau policy? Gitu loh. Yeah. Lalu apa yang menjadi KPI-nya bahwa program ini berhasil? Ya, maksudnya mutual berarti mungkin apakah itu bagian dari rancangan federasi kali ya? Iya, Program-programnya. kan beda. Kalau ini sebagai sebuah shortcut berarti kan temporary, sementara. Tapi kalau ini policy berarti permanen. Kalau permanen, sampai kapan pertanyaannya? Sampai berapa pemain? Mau 11 naturalisasi semua starting? Atau termasuk di band juga naturalisasi? Itu kan pertanyaan besar. Kenapa pertanyaan besar? Karena kemudian akan ada pertanyaan berikutnya. Lalu apa artinya kompetisi buat sepak bola Indonesia? Kalau yang diambil, kalau katakanlah nafsu atau syahwat naturalisasi, drive-nya ya. based on permintaan pelatih itu terjadi gitu loh. Dan memang dengan masuknya Justin Hubner kan berarti stock back-nya makin banyak ya. Banyak. Dan pilihannya selama ini kan strateginya Coach STY kan 3 back. Ya. Cocok nggak sih Bung Toel? Yang pertama kalau kedalaman oke ya, berarti dari sisi kedalaman. Ya makin banyak kan. Oke, generasi Hubner tentu beda dengan generasi Jordi Amat, Shane dan Sandy Walsh yang lebih senior. Berarti Hubner lebih punya prospek jangka panjang karena dia seangkatan dengan Ivar Jenner dan Rafael Strait. Oke, itunya nggak masalah. Dan kalau kan mau begitu. ditarik balik lebih lebar lagi bisa seangkatan sama Kakang, sama Rizky Ridho, ada Elkan Bobby Bagot Darwis, juga, Elkan Bagot. ada Rizky kan, begitu kan. Belum lagi yang akan datang Nathan Chuaon, Jai Ijes. Ya, Berarti kan semua stoknya di belakang. itu dia tuh. Nah pertanyaannya, apa yang mau dibikin oleh Sinteyong dengan naturalisasi? Kan nggak mungkin semuanya bisa dimainkan. Iya. Contoh kemarin aja bek kanan kan tetap pilihannya kepada Asnawi, yang juga kapten ke-11-an, gitu kan. Di kiri juga masih rame tuh. Pratama Arhan selalu bisa kemungkinan jadi starter juga. Nggak otomatis Shane Patinama gitu. Kalau menurut saya masih 50-50 itu. Nah, dengan segala macam naturalisasi yang kebetulan pemain belakang back, apa yang mau dilakukan Sinteyong gitu. Iya sih. Itu misteri itu juga pertanyaan sih. lagi. Itu misteri juga. Jujur aku juga penasaran kenapa back terus gitu loh. Iya. Iya. Dan itu permintaan Sinteyong. Itu dia makanya. Apa yang sedang digodok nih oleh pelatih sampai nanti hari H gitu dengan naturalisasi yang semuanya back, apa tengahnya nggak ada, depannya nggak ada gitu yang berkualitas gitu maksudnya. Iya, kalau lihat kemain lawan Filipina. Yang keturunan ya maksudnya ya, bukan yang sekarang ada. Iya pasti ada. Iya, kalau dia, dicari kan makanya. pasti ada. Ya Orat Mangun salah satunya. Orat Mangun depan Tom Hayes misalnya. Tom Hayes. Iya Kevin kan? Dix juga back juga. Iya. Jadi kalau ada ya pasti ada. Ya. Tetapi apakah itu jadi policy atau hanya sebagai sebuah shortcut akselerasi gitu loh. Ya. Untuk temporary period gitu loh. Untuk periode yang sementara. Ini pertanyaan besar di balik kedatangan sosok-sosok. Kalau sosok-sosok oke lah. Bener sih. No issue lah. Misalnya dengan kualitasnya, dengan profilingnya gitu loh.
Tapi pertanyaan besarnya itu buat sepak bola kita. Iya. Iya, dan itu yang bisa jawab adalah pemangku Ya. tanggung jawab saat ini gitu loh ya. Soal 3 back nih yang tadi Wildan tanya ya. Strategi kalau itu kan. Jadi saya begini nih, sepak bola itu kan secara struktur permainan kan 3. Defense, transition, attacking. Attacking, transition, defense. Ya. Itu struktur permainan. Sekarang tiap pelatih punya cara. Bagaimana taktikal dia untuk melakukan struktur permainan itu menghadapi lawan apapun. Berarti ada faktor taktikal kan? Oke. Sekarang kalau kita bicara Sinteyong timnas Indonesia, STY itu pragmatis filosofinya. Iya. Jadi dia akan menyesuaikan dengan lawan dan sebagainya. Dengan materi yang dia punya. Jadi dia bisa main 4, dia bisa main 3 back. Bisa main 4, bisa nggak main 3. masalah. Sebetulnya mau main 3, mau main 4 gak ada masalah. Yang penting principle of play-nya bisa. Apa itu principle of play-nya? Mau main 3, mau main 4 back, bertahan transition attacking-nya bisa jalan. Attacking transition defense-nya jalan. Jadi persoalan kemarin di Irak dan di Filipina, itu persoalan struktur permainannya. Principle of play-nya yang nggak jalan gitu. Apakah salah main 3 back? Nggak ada yang salah. Conte dengan 3 back di Juventus nggak pernah lepas juga Scudetto tuh. 7 kali berturut-turut apa gimana? Iya, benar. Gitu loh. Tapi di tempat lain mungkin dia berubah. Dia mainnya dengan 4 back dan sebagainya. Ingat, sepak bola modern sekarang ada yang namanya istilahnya fleksibilitas. Main away ke Irak, dia main 3 back, 3 center back. Itu saat pegang bola oke, itu 3. Karena 2 backnya menjadi wing back, bukan full back kan? Asnawi dan Shane jadi wing back naik gitu loh. Tapi saat bertahan dia akan turun jadi 5 bertahan. Ya meskipun terlambat turunnya ya. Itu yang disebut fleksibilitas. Kalau terlambat atau tidak, maka persoalan principle of play-nya dijalankan apa enggak. Gitu. Nah, itu sih. Balik lagi jadi bagaimana pelatih itu meramu gitu. Nah, itu dia netizen kita udah mulai harusnya bisa lebih tercerahkan nih dengan tadi sebuah kata namanya principle of play, karena ketika pemain juga sudah bisa mentranslasi bahasa pelatih dengan baik dan benar ya, menurut saya juga itu bakal terjalin dengan baik sih. Iya kan? Karena ya pelatih kan batasnya di touchline ya. Nggak mungkin ikut main kan jadi 12 gitu. Jadi bukan Indonesia cocoknya 4, Indonesia cocoknya 3, enggak. Perkembangan sepak bola itu terus berkembang gitu. Waktu Italia lagi hebat-hebatnya, yang dihajar netizen kita itu, Bung Toel. Waktu era Indonesia kirimin Primavera dan Nurindo datang ke sini pegang timnas senior, dia pakai 3 back. Karena kebetulan kita punya wingback yang juga 1 speedy, cepat, 2 punya kemampuan dribbling bagus gitu loh. Jadi ada materi yang kita punya, ada filosofi yang kita punya, ada taktikal yang dimiliki oleh pelatih. Jadi mau main 3, mau main 4 itu urusan pelatih. Yang kita mau dia berhasil nggak jalanin semua taktikal itu. Apalagi sekarang ada istilahnya fleksibilitas. Dan kayaknya kalau sejauh ini yang bisa fleksibilitas baru Sandy Walsh nggak sih? Dia bisa di kiri, bisa kanan. Ya itu kan tergantung pelatihnya dia mau mainin di mana. Jordi Amat juga bisa, dia center back tapi kemudian ketika lawan Amat disuruh dorong. Agak flop sih ya. Enggak, kan dia disuruh dorong. Jadi clock ditarik kalau nggak salah, dia masuk ke dalam ke tengah gitu loh. Jadi saat pegang bola, jadi main bola itu ada 2 situasi, with the ball dan without the ball gitu. With the ball bagaimana, without the ball bagaimana, gitu loh. Jadi bukan sesederhana, kita cocoknya 3 back, kita cocoknya 4 back, nggak sederhana itu. Iya sih. Tapi dengan kedatangan 2 lagi nih yang menyusul plus Orat Mangun yang kayaknya agak molor ya, proses keluarga negaraannya. Berarti kan sekarang tinggal berharap sama Izes sama Choaon. Nah ini kira-kira gimana Bung Toel? Ya tanyanya harusnya Sinteyong, kenapa yang datang pemain back semua gitu loh. Kan semuanya rekomendasi permintaan pelatih. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan tuh kenapa itu gitu. Dan itu pertanyaan publik semua. Pertanyaan pundit lah, publiknya kan suka ada yang repot. Publik siapa Bung Toel katanya kan. Saya main begitu. Pertanyaan saya aja lah. Pertanyaan saya, kenapa semua naturalisasinya pemain belakang gitu loh. Dan itu yang harus jawab adalah Sinteyong. Jangan sembunyi terus Sinteyong, jangan sembunyi jet lag, pesawatnya beda-beda, lapangannya sintetis. Lucunya juga BTN-nya ngomong yang sama, lagi ketua BTN-nya, Sumarji. Jadi kita bingung gitu loh. Padahal BTN harusnya juga mensupervisi kerja dari Sinteyong. Ini enggak, alasannya sama gitu loh. Nah, itu dia. Makanya sekarang tinggal Anda cari jawabannya. Kenapa naturalisasinya back terus? Langsung tuliskan ya di kolom komentar. Siap.